semua, apa kabar? Pastinya baik-baik saja dong ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang, di ghosting. Itu kan yang lagi tren sekarang, canda tren. Oke, lupakan ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arifah Nur sebagai ibu pasien sekaligus leader di kelompok kami. Kemudian saya sendiri Pipit Primanda. Di sini saya sebagai narator. Nah, kemudian ada Novita sebagai perawat 2. Kemudian ada Melinda Fazira Utami sebagai direktur rumah sakit. Kemudian ada Juarti sebagai perawat 1. Kemudian ada Delta Rahmadela sebagai dokter. Kemudian juga ada Mufidah Milita sebagai perawat 3. Dan anggota lainnya yaitu Wahyu Intan. Nah, di sini kelompok 1 akan menampilkan video dokumenter tentang kepemimpinan yang diambil dari sebuah kisah di rumah sakit. Dan sifat kepemimpinan ini diambil dari sifat Ali bin Abi Thalib. Oke, langsung saja kita simak video berikut. Di sebuah rumah sakit X yang terletak di Jakarta, terdapat pasien yang mengalami sakit parah dan perlu penanganan segera. Tetapi pasien tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai, dikarenakan beliau menggunakan jasa BPJS sebagai biaya pengobatannya. Pada saat itu terjadilah perdebatan singkat antara keluarga pasien dengan resepsionis rumah sakit X tersebut. Dari permasalahan tersebut, direktur rumah sakit pun memberi pemahaman dan penjelasan kepada pasien bahwasanya tidak ada perbedaan pelayanan antara penggunaan BPJS dengan yang tidak menggunakan BPJS. Hanya saja prosesnya yang berbeda. Kemudian direktur rumah sakit tersebut juga menegaskan kepada staf rumah sakit, tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan perdebatan dan emosi. Suatu pagi di IGD Rumah Sakit X terjadi keributan antara resepsionis dan keluarga pasien. Keributan ini disebabkan karena pasien tersebut menggunakan BPJS sebagai biaya pengobatan dan dokter pun tidak bisa melakukan tindakan. Perawat 1 mendorong berangkar pasien masuk ruang IGD. Ibu, mohon maaf sebelumnya, karena anaknya akan melakukan tindakan operasi, silakan Ibu untuk mengisi biaya administrasi terlebih dahulu supaya dokter bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Tiba-tiba ibu kaget melihat rincian biaya. Untuk biayanya sendiri, apakah bisa memakai BPJS, Sus? Untuk biaya bisa menggunakan BPJS, Bu, tapi apabila menggunakan BPJS memerlukan waktu yang lama karena perlu validasi dari beberapa pihak. Namun karena tindakan harus segera dilakukan, Ibu harus membayar setengah dari biaya tersebut. Waduh, untuk saat ini saya tidak memiliki uang sebanyak itu, Suster. Tapi itu sudah aturan dari rumah sakit, Bu. Apa tidak ada keringanan, Sus, agar anak saya dapat segera dioperasi? Tidak bisa, Bu. Tiba-tiba situasi di ruang IGD pun sangat panik karena kondisi pasien sangat memburuk. Dokter, ini keadaan pasien semakin memburuk. Jika tidak dilakukan tindakan segera, pasien mungkin dalam bahaya. Tapi dokter, kita tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut karena belum ada keputusan. Coba salah satu dari kalian untuk mengecek administrasi di resepsionis atas nama pasien Y. Baik dokter, akan saya cek. Perawat pun keluar menuju resepsionis dan mengecek administrasi pasien atas nama Y. Gimana Sus? Apa administrasi atas nama Nona Y sudah selesai?
Belum sus, karena masih ada kendala administrasi. Mohon maaf, mengenai keadaan anak ibu sekarang sudah dalam keadaan kritis. Apabila tidak dilakukan tindakan dengan segera, maka bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, dan itu sudah di luar tanggung jawab kami. Mohon bantu anak saya, Sus. Saya berjanji akan segera melunasi biaya administrasinya. Ibu pun menangis terseduh-seduh. Kan sudah saya bilang Bu, itu sudah peraturan di rumah sakit ini. Jika ibu tidak menyetujui, ibu boleh pindah ke rumah sakit yang lain. Kalian tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana jika kalian yang berada di posisi saya sekarang ini? Bukan seperti itu, tapi memang prosedurnya begitu Bu. Kalian di sini itu untuk menolong yang susah, bukan malah lebih menyusahkan orang lain seperti ini. Sabar ya Ibu, ini bisa dibicarakan baik-baik. Dari tadi sudah saya bicarakan dengan baik-baik, suster. Tapi malah begini. Saya tidak mau tahu, pokoknya anak saya harus segera mendapatkan tindakan. Saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak saya. Tidak bisa Ibu, tapi memang ini sudah prosedurnya seperti itu. Baiklah kalau begitu. Saya ingin bertemu dengan pimpinan rumah sakit ini sekarang juga. Tiba-tiba pemimpin rumah sakit melewati di depan resepsionis tempat keributan berlangsung. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Perawat 3 menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada pimpinan mereka. Ibu, lebih baik kita bicarakan di ruangan saya. Kemudian ibu mengikuti pimpinan masuk ke dalam ruangan. Silahkan masuk dan silahkan duduk, Ibu. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Itu memang sudah menjadi prosedur di RS ini, tapi saya bisa membantu jika semua berkasnya sudah tervalidasi. Untuk yang lainnya, biar saya yang bicarakan dengan resepsionis. Ibu pun menyerahkan berkas-berkas. Terima kasih Bapak sudah mau membantu saya dan anak saya. Nanti saya berjanji akan segera membayar uang yang Bapak pinjamkan kepada saya. Pimpinan menelpon bagian resepsionis agar membereskan administrasi atas nama Nyonya Y dan meminta untuk segera melakukan tindakan pada Nyonya Y. Setelah itu, pimpinan memberikan solusi. Kemudian, ibu dari pasien tersebut meninggalkan ruangan dan mengingatkan kepada staf rumah sakit bahwasanya menyelesaikan masalah tidak harus dengan perdebatan dan emosi. Mengenai masalah yang terjadi tadi, mereka datang ke sini dengan membawa harapan bahwa kita bisa membantu mereka. Saya mengerti bahwa kalian hanya mengikuti prosedur yang ada, tetapi alangkah lebih baik jika kalian menjelaskannya dengan bahasa yang lebih baik tanpa harus memakai emosi sehingga menimbulkan perdebatan. Baik Pak, saya mengerti bahwa tindakan yang saya lakukan tadi itu salah. Kalau begitu, saya minta maaf. Ya sudah Mbak, jadikan permasalahan tadi sebagai pelajaran. Tetapi sebagai bentuk peringatan atas tindakan Mbak, saya kasih SP1 ya. Resepsionis pun menundukkan kepala dan menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Setelah operasi yang dilakukan berjalan dengan lancar, seminggu kemudian ibu pasien pun datang menemui pimpinan dan kembali membawa uang pelunasan yang sesuai dijanjikan. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, kedatangan saya kemari untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantu biaya pengobatan anak saya. Dan saya juga meminta maaf atas keributan yang terjadi pada waktu itu.
Iya, Ibu, tidak apa-apa. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu orang baik seperti Bapak. Nah, selain itu, tujuan saya kemari, saya ingin melunasi biaya pengobatan anak saya kemarin, sesuai janji yang sudah saya sampaikan waktu itu. Ibu tidak perlu terburu-buru untuk membayarkan uang tersebut. Saya percaya jika Ibu pasti akan melunasinya. Lebih baik uang itu bisa digunakan untuk hal yang lebih penting dahulu, Ibu. Tidak, Bapak. Memang uang ini sudah saya siapkan untuk mengganti uang yang sudah Bapak pinjamkan kepada saya pada waktu itu. Saya sungguh tidak merasa enak jika harus menunda-nunda untuk membayarkan uang tersebut, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melunasi janji tersebut. Baik, Ibu. Kalau begitu saya terima ya uangnya. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada Ibu atas ketidaknyamanan yang Ibu terima karena tindakan staf saya. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Mungkin staf Bapak hanya melakukannya sesuai prosedur. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan yang Bapak berikan, dan saya juga memohon izin pamit ya, Pak. Baik, Ibu, sama-sama. Kalau begitu hati-hati di jalan ya, Bu. Semoga anak Ibu lekas sembuh. Baik, Bapak, terima kasih atas doanya. Saya izin pamit. Mari, Bapak. So, itu dia audio dokumenter dari kelompok 1. Semoga kalian terhibur dan tidak terlelap tidur ya. Saya Pipit Primanda mewakili kelompok 1 mohon undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan. See you guys.